Selamat pagi. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Matematika 3. Yang akan kita bahas adalah eigenvalue atau nilai eigen dan eigenvektor atau vektor eigen ya. Jadi kalau Anda perhatikan ilustrasi gambar seperti ini, minggu lalu kita sudah bahas tentang transformasi ya. Jadi ini tidak asing bagi Anda bila melihat ilustrasi bahwa ada sebuah vektor X yang dibuat menjadi vektor AX, itu besarnya sama dengan lambda X ya. Nah, ini ilustrasi bagaimana transformasi yang minggu lalu sudah kita pelajari tentang transformasi ya. Oke, transformasi yang kita bahas minggu lalu ya. Ya, kita akan bahas tentang apa itu vektor X ya. Jadi vektor X yang tadi kita nyatakan sebagai gambar seperti ini, yaitu sebelum ditransformasi menjadi vektor AX. Nah, kalau Anda perhatikan, apakah ada hubungannya ya antara vektor X sebelah kiri dengan vektor X sebelah kanan yang memang berbeda ya. Artinya mentransformasi vektor X menjadi bentuk yang seperti ini ya. Jadi ini hubungan antara vektor X yang bukan 0 dengan vektor AX yang berada di ruang N pada proses transformasi ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama ini Anda lihat, ini yang dinamakan tidak ada hubungannya ya. Jadi tidak mudah dapat dibayangkan keduanya, karena arahnya X awal adalah seperti ini, sedangkan AX arahnya berubah dengan ya, Anda bisa bayangkan dengan istilah yang transformasi geometri yang sudah kita bahas minggu lalu. Yang kita maksud di sini transformasinya adalah transformasi yang mempunyai hubungan ya antara X dengan AX-nya, yaitu sebesar berapa kali dari X dan searah gitu ya. Jadi ini pembahasan yang kali ini kita bahas itu adalah yang mempunyai hubungan geometri ya antara yang sebelum ditransformasi dengan yang sesudah transformasi, yang dalam bentuk suatu matriks A ya dikalikan dengan suatu vektor, itu bisa menghasilkan suatu nilai ya dengan vektornya sendiri. Jadi A ini adalah matriks ya, sedangkan X adalah vektor, dan ini adalah nilai atau value dari eigen ya. Ini adalah vektor eigen dan ini nilai eigen atau value eigen, dan ini adalah vektornya X ya. Jadi yang kita bahas adalah yang bagian kedua, yaitu mempunyai hubungan geometri yang cukup signifikan ya. Nah, jadi definisi yang akan kita bahas selama
jam ini atau perkuliahan ini tentang nilai eigen dan vektor eigen itu ketika terdapat atau sebuah matrik berukuran n kali n, ya, maka ada vektor yang tak nol berukuran n kali 1, artinya ini mempunyai baris ke n dan hanya satu kolom, ya. Jadi yang termasuk di dalam ruang R pangkat n, ya, atau ruang ke n gitu, ya. Jadi n ini ada hubungannya, ini adalah baris, ini adalah dimensi, ya, dan ukuran matriknya harus sama, ya, dengan ukuran vektornya, baris vektor barisnya, ya. Jadi Anda perhatikan definisi yang akan kita bahas adalah matrik ukurannya n kali n dan vektor n dengan kolomnya satu kolom saja. Nah, ini dinotasikan bahwa tadi sudah kita lihat di dalam ilustrasi gambar vektornya dalam transformasinya adalah matrik dikalikan vektor X itu sama dengan nilai eigennya dengan vektor X-nya yang dinamakan vektor X ini adalah vektor eigen, ya, karena di sini adalah value eigen. Ini yang dibahas selama perkuliahan hari ini, ya. Jadi ketika kita memiliki matrik dikalikan dengan suatu vektor, ya vektornya tentu saja hanya berukuran n baris dan satu kolom, ya. Jadi maka ada lambda itu yang dinamakan nilai eigen memenuhi persamaan dari AX-nya sendiri, ya. Jadi seperti itu yang kita akan bahas hari ini adalah AX merupakan vektor berukuran ya, ini bukan AX, ya. Ya, X sebetulnya hanya X saja nih, yang berukuran n kali 1 ini, ya. Jadi ini bukan AX tapi X saja, ya. Sedangkan A itu adalah matrik ukuran n kali n, ya. Atau ini kehilangan definisi A-nya adalah ukuran sebuah matrik n kali n dan X adalah vektor ukuran X kali 1, ya. Ini nanti akan saya revisi definisi yang seperti ini. Sebetulnya definisinya adalah matrik dikalikan dengan vektor eigennya sama dengan nilai eigennya dikalikan vektor eigen, itu betul. Tapi yang ini nanti akan saya tambah definisi A itu adalah matrik ukuran n kali n dan X adalah vektor ukuran n kali 1, ya. Oke. Nah, cara menentukan nilai eigen dari matrik A, ya, yaitu untuk mencari nilai eigen ini harus memenuhi persamaan seperti ini. Kita tadi mendapatkan persamaan bahwa matrik dikalikan vektornya sama dengan nilai eigennya dikalikan vektornya, ya. Nah, kalau kita kalikan suku sebelah kanan ini dengan matrik identitas, ya, identitas Anda sudah paham bahwa matriknya adalah mempunyai nilai diagonal matrik yang nilai diagonalnya 1, ya. Jadi kalau dikalikan dengan suatu matrik diagonal satuan, ya, yang kita simbolkan sebagai I ini, itu nilainya tidak berubah, nilai suku sebelah kanan ini. Sehingga kalau dengan persamaan ini kita bisa uraikan, kita kumpulkan yang tidak mengandung X, yaitu A dikurangi A kali A kali
matrik identitas ya dikurangi dengan A. Kalau kita masukkan suku kanan ke kiri itu atau yang kanan ke kiri ya, kalau ini kanan ke kiri sama dengan 0, maka lambda I atau nilai eigen dikalikan dengan matrik identitas dikurangi matrik A nya sendiri dikalikan A sama dengan 0 ya. Ini tidak merubah persamaan yang di awal tadi dari mula sebagai AX sama dengan lambda X. Jadi persamaan ini dinyatakan mempunyai jawab ya yang tidak 0, artinya punya jawab satu itu tunggal ya, ketika determinan ya dari bagian yang bukan vektor X ini ya itu sama dengan 0, artinya lambda I dikurangi A itu nilainya sama dengan 0. Ini syarat kalau dia memiliki jawab tunggal ya. Jadi apa yang dituliskan dalam persamaan ini itu disebut persamaan karakteristik ya. Jadi karakteristik itu adalah nilai eigen dikalikan matrik identitas dikurangi matriknya dideterminankan sama dengan 0 nilainya ya. Jadi kalau ini sudah kita lakukan hitungan determinannya, maka hasilnya adalah sebuah polinom dalam nilai eigen atau lambdanya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah vektor yang komponennya adalah 2 minus 1, artinya ini adalah 2 kali 1 ya. Jadi n nya adalah 2, kolomnya 1. Ini tadi sudah dinyatakan bahwa vektor itu adalah n kali 1 ya. N nya di sini adalah 2. Diminta kita membuktikan bahwa vektor ini adalah vektor eigen dari matrik A seperti ini ya. Jadi matrik A nya diketahui dan vektornya diketahui, maka kita diminta bahwa vektor ini adalah vektor eigen dan kita bisa mencari nilai eigennya dengan membuat persamaan bahwa lambda atau nilai eigen dikalikan matrik identitas ya itu sama dengan determinannya sama dengan 0 ya. Jadi lambda kali identitas dikurangi matriknya determinannya sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita langsung dikalikan saja ya bahwa matriknya ya tadi yang di awal persamaannya ini belum menyangkut lambda nilai eigennya, tapi tadi sudah bilang di persamaan awal adalah AX itu sama dengan lambda X ya. Jadi persamaan pertama tadi ketika sebuah vektor dikalikan dengan suatu matrik yang ukurannya matriknya n kali n dan vektornya n kali 1, maka akan terjadi besarnya sama dengan nilai eigen lambda sama dikalikan dengan x-nya. Jadi x-nya ini kan ini ya. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja bahwa matrik A dikalikan dengan x itu hasilnya seperti apa ya. Jadi kita tahu perkalian matrik ini adalah baris dikalikan kolom dijumlahkan ya. Jadi 1 dikalikan 2 adalah 2 ditambah 4 dikalikan min 1
adalah min 4, jadi 2 dikurangi 4 adalah min 2 ya. Sedangkan yang baris kedua itu dikalikan dengan kolomnya 4, atau 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 3 kali min 1 adalah 3 min, tapi karena min sebentar, 2 dijumlahkan ya. Jadi 2 kali 2 adalah 4, 3 dikalikan min 1 adalah min 3, jadi 4 dikurangi 3 adalah 1 ya. Jadi ini perkalian matrik biasa, hasilnya seperti ini. Nah, dengan hasil seperti ini, untuk menjadikan hasil ini merupakan perkalian dengan vektor aslinya adalah 2 min 1, maka kita keluarkan bahwa min 1-nya dikeluarkan, maka dia berubah menjadi 2 min 1 ya. Jadi ini kalau dikalikan kan hasilnya sama dengan ini. Jadi ini adalah nilai eigen atau lambda ya. Nah, ini vektor x-nya kan sama ya. Di sini x, di sini x. Jadi persamaan yang ax itu sama dengan lambda x, itu merupakan transformasi yang kita inginkan ya. Jadi dalam hal ini transformasi yang kita akan bahas adalah suatu matrik dikalikan sebuah vektor, maka hasilnya adalah nilai eigen itu dikalikan vektornya, nilai eigen yang disimbolkan sebagai lambda ya. Ini adalah nilai eigennya. Jadi betul bahwa ini merupakan vektor eigen ya terhadap matrik A yang nilainya ini. Jadi soal 1 ini terbukti bahwa vektor 2 min 1 ini merupakan vektor eigen dari A ya, dengan nilai eigennya adalah min 1. Jadi ini contoh soal bagaimana kita mendalami tentang transformasi yang dinyatakan bahwa matrik A dengan ukuran n kali n dikalikan dengan suatu vektor n kali 1 sama dengan lambda atau nilai eigen dikalikan dengan vektor eigennya ya. Ini yang kita harus pegang dalam pembahasan kali ini, pemahamannya seperti itu ya. Jadi yang kedua, jadi sudah paham tentang maksudnya. Yang kita bahas hari ini adalah transformasi mengarah pada suatu vektor eigen dan nilai eigen terhadap suatu matrik. Jadi ketika diketahui matrik A seperti ini, berarti ini adalah 3 kali 3 dan n-nya sama dengan 3, maka vektor eigennya harus 3 kali 1 ya. Jadi carilah nilai eigen dari A seperti ini ya. Jadi kita tidak diketahui vektor eigennya ya. Sebentar ya, oke. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa dalam persamaan karakteristik itu adalah nilai eigen dikalikan identitas dikurangi A itu sama dengan 0 ya. Jadi ini awal. Jadi ketika kita diminta nilai eigennya, maka kita kalau hanya ketahui matriknya ya, maka menggunakan persamaan karakteristik, yaitu determinan
nilai eigen dikalikan matrik identitas dikurangi matriknya sama dengan 0 ya. Jadi kita tahu matrik identitas adalah diagonal yang nilai diagonalnya 1 ya. Jadi ketika kita mengalihkan ini dari matrik matrik identitas ini dengan nilai eigennya dikurangi dengan matrik ini, hasilnya adalah ini ya. Jadi ini adalah lambda, lambda, lambda. Jadi lambda dikurangi 0 adalah lambda, 0 dikurangi 0 adalah 0 ya. 0 dikurangi min 2 adalah plus 2 ya, karena min 2 dengan min adalah plus, dan selanjutnya seperti itu. Jadi ketika ini 0 dikurangi 1 maka min 1. Jadi ini lambda dikurangi 2 adalah lambda min 2, dan seterusnya. Ini harus determinannya sama dengan 0. Maka kalau Anda membuat perhitungan determinan ini, maka hasilnya adalah polinom dalam lambda ya. Jadi ini biasalah Anda membuat hasil perhitungan determinan bisa dengan Saros ya. Bari ini dikembangkan, Anda kalikan diagonal-diagonal yang miring ke kanan dan ke atas ya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini ya, adalah ini polinom. Jadi ini lambda kali lambda ini dikurangi yang ke atas ya. Ini hasilnya adalah seperti ini. Maka dengan demikian Anda bisa mendapatkan hasil bahwa lambda 1 adalah 2, lambda 2 adalah 2, dan lambda 1 adalah lambda 3 adalah 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi nilai eigennya adalah 1 dan 2 ya. Nah, dengan nilai eigen seperti ini ya, maka langkah yang ini kan hanya diminta nilai eigen ya. Sudah, ini selesai soal nomor 2 ini cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba uraikan langkah-langkah kalau ada persoalan bagaimana harus mencari beberapa persoalan yang mengarah pada transformasi matrik ya, suatu matrik ukuran n kali n dengan suatu vektor n kali 1. Itu langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Pertama ya, ketika matriknya n kali n, maka dengan vektor n kali 1, maka banyaknya nilai eigen itu maksimal adalah n ya, maksimal ya, tidak menutup kemungkinan kurang dari n ya. Jadi misalnya kalau matriknya 3 kali 3 dan vektornya adalah 3 kali 1, maka banyaknya nilai eigen itu maksimal 3 ya. Ini maksudnya. Jadi pertama kita akan mendapatkan mengharapkan maksimum 3. Kalau lebih dari 3 pasti salah Anda ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk setiap nilai eigen ya yang akan kita cari ruang solusi untuk X-nya, maka nilai eigen itu Anda masukkan ke dalam persamaan seperti ini. Jadi nanti timbul adalah X-nya berapa. Nah, kalau Anda mendapatkan suatu matrik yang dengan suatu penyelesaian persamaan itu berarti kita membuat matrik augmented, yaitu matrik yang berisi koefisien-koefisien dari X. Ini kan artinya kan ini lambda I dikurangi A ini adalah matrik koefisien dari X, dan ini hasil
dari X-nya ya. Jadi nanti setelah Anda memasukkan nilai eigennya, maka untuk mencari X-nya ini Anda membuat matrix augmented-nya, artinya Anda tambahkan nilai nilai hasilnya ke dalam matriks ya. Jadi seperti itu. Nah, ruang solusi setelah Anda mendapatkan nilai X ini dinamakan ruang eigen ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Nah, apa yang dinamakan ruang eigen itu adalah yang bersesuaian dengan minimum sebuah basis yang saling bebas linear ya. Jadi itu seperti itu. Jadi vektor eigen yang berhubungan dengan lambda adalah vektor-vektor tidak nol dalam ruang eigen ini, yang Anda harus pahami ketika menyelesaikan persoalan transformasi yang kita bahas hari ini ya. Nah, contoh soalnya seperti inilah. Nah, ada soal yang meminta kita untuk mencari basis dari ruang eigen ada suatu matriks seperti ini ya. Jadi ruang eigen nanti Anda bisa lihat seperti apa ya. Jadi pertama ya, ini diketahui matriksnya seperti ini, kita masukkan ke dalam persamaan karakteristiknya seperti ini ya, sehingga diperoleh hasil yang tadi adalah ada dua, yaitu lambdanya 1 dan 2 kan hasilnya. Yang tadi ini contoh yang nomor 2 tadi sudah kita hitung adalah 1 dan 2 nilai lambdanya. Nah, selanjutnya kan kita diminta untuk memasukkan ya, untuk memasukkan nilai eigen ke dalam persamaan ini ya. Ini yang pertama. Jadi kita masukkan untuk lambda sama dengan 1, maka ini nilainya ya. Jadi ini adalah matriks dikalikan X. Ketika Anda mau diminta mencari X-nya nilainya berapa, itu kan Anda memanjangkan atau augmented, matriks augmented itu nilai koefisien ini diperpanjang dengan nilai hasilnya ya. Jadi ini adalah matriks augmented, yaitu ini matriks yang kita dapat tadi ditambah dengan hasilnya ya. Ini kalau kita mencari nilai X-nya itu seperti itu. Jadi dengan OBE hasilnya diperoleh seperti ini. Jadi kalau Anda mendapatkan ini sebetulnya kan X1, X2, X3 ya. Jadi dengan demikian X3 itu sama dengan 0 ya. Kita anggap ini adalah notasi baru adalah bilangan S misalnya ya. Jadi ini S, maka ini X2 sama dengan X3 ya. Jadi X3 nya adalah XS, maka X2 nya juga S. Nah, ini X1 sama dengan minus X3 ya, sedangkan kita tahu X3 nya tadi S, maka X itu sama dengan S dikalikan dengan matriks min 2, 1 dan 1 itu dari sini ya. Jadi basis ruang eigen yang berhubungan dengan lambda sama dengan 1 atau nilai eigen sama dengan 1 adalah yang ini ya. Jadi min 2, 1 dan 1. Jadi ini yang dinamakan ruang basis ruang eigen. Jadi eigennya tadi kan lambdanya sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah basisnya. Jadi ini yang dimaksud langkah keberapa tadi ya. Ya, ini langkah kedua ya. Jadi merupakan sebuah basis ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke nilai eigen yang lain ya, dengan cara yang sama. Nilai eigennya yang 2 itu kita masukkan hasilnya seperti ini, kita masukkan
ke persamaan yang seperti ini, hasilnya adalah ini ya. Berarti ini adalah X3 itu karena ya kita harus membedakan antara X1, X2 dan X3, maka yang X3 kita misalkan T ya. Jadi dengan demikian S2 adalah S yang bernilai sama 00 semua. Ini Anda harus membuat notasi yang berbeda ya. Jadi ini kan kita tahu ini adalah untuk mencari X2, ini X3. Jadi dengan demikian yang di atas itu kan adalah X1 ya. Jadi di sini X1 sama dengan minus X3 ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Maka dengan demikian Anda buat basisnya itu adalah menguraikan antara X dan T ya. S dan T. Jadi yang S itu X1 nya adalah 0, nggak ada S nya. X2 adalah 1 dan X3 adalah 0, karena yang mengandung S adalah yang di tengah saja. Jadi ini yang dinamakan basis nilai eigen untuk lambda sama dengan 2. Dan untuk yang T adalah X1 nya adalah min 1, S nya tidak mengandung T adalah 0, dan yang ketiga adalah mengandung T ya, dikeluarkan T nya ini untuk mendapatkan nilai-nilai ini yang dinamakan basis ya. Jadi dengan demikian untuk basis nilai eigen 2 itu ada 2 ya. Jadi 0, 1, 0 dan min 1, 0, 1 ya. Jadi dengan demikian kita sudah menjawab. Tentukan basis dari ruang eigen ini ada 3, yaitu yang pertama adalah ini, yang kedua dan ketiga adalah ini dan ini ya. Ini untuk contoh soal bagaimana kita menentukan basis dari ruang eigen. Nah, untuk yang keempat, jadi carilah nilai-nilai eigen dan basis-basis ruang eigen. Jadi ini dari awal ya. Jadi kita diminta untuk mencari lambdanya, dicari untuk basis-basisnya sesuai dengan lambdanya ya. Jadi pertama ya kita masukkan matrik ini ke dalam persamaan karakteristik lambda I dikurangi A sama dengan 0 nanti ya. Jadi seperti itu. Maka nilai eigennya adalah 2 dan 1 dari persamaan polinom dari lambda ini atau nilai eigen ya. Jadi dengan demikian ruang vektornya yang kita maksudkan adalah persamaan lambda dikurangi dengan matrik identitas seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk lambda sama dengan 2, maka kita mendapatkan nilai bahwa X1 dengan X2. Jadi ini kan tidak pakai OBE, tapi kita harus mengalih-kalikan ya. Ini min 1X ditambah min 2X adalah seperti itu sama dengan 0 ya. Ini kalau hanya N-nya 2 itu tidak terlalu susah ya. Ya kita sebagai aljabar biasa saja, Anda kalikan matrik dengan ini, hasilnya ini, maka diperoleh nilai X1 sama dengan min 2X2. Jadi maka ada vektor yang cat 0 itu seperti ini. Jadi artinya X itu bisa menganggap bahwa ada sebuah vektor yang ke arah S ini adalah min 2, karena di sini adalah X1 itu adalah min X2 dan
S-nya adalah X2 nya sendiri ya. Jadi ini adalah min 2 min 1 itu adalah basis dari lambda sama dengan 2. Dan selanjutnya untuk lambda sama dengan 1, ini sama dengan yang tadi dilakukan seperti itu, maka kita mendapatkan nilai karena X1 sama dengan min X2 karena sama-sama S, jadi 1 min 1. Jadi itu basis dari matriks A tadi ya. Oke. Nah, ini contoh yang hampir sama dengan yang contoh yang ketiga tadi, yaitu dengan matriks ukuran 3x3 ya. Dengan demikian Anda harus mencari biasanya pakai OBE ya, tapi ini determinan sama dengan 0 ya. OBE itu kalau nanti mencari basisnya, ini untuk mencari lambdanya adalah polinom dari lambda ya. Jadi Anda selesaikan ini untuk mencari lambda 1, lambda 2, lambda 3 nya berapa. Jadi dengan demikian ini lambdanya memiliki nilai 2 dan 6 ya. Dengan memasukkan nilai lambda ini ke dalam persamaan ini, maka kita harus menguraikannya dengan apa namanya OBE ya. Jadi hasilnya Anda coba nanti di rumah lakukan, benarkah hasilnya seperti ini ya. Dengan demikian kita mendapatkan nilai ini basis untuk lambda sama dengan sama dengan 2 ya. Jadi untuk nilai eigen 2 itu basisnya adalah min 1, 1, 0 dan min 1, 0, 1 ya. Ya, untuk yang nilai eigen 2 itu ya hasilnya tadi ini. Untuk yang 6 hasilnya ini. Jadi ada 3 basis ya, yang tadi sudah kita nyatakan bahwa nilai eigen itu maksimum adalah n ya. Jadi basisnya juga nilai sama dengan n ya. Nah, itu tadi tentang nilai eigen dan vektor eigen ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Anda tidak perlu bingung. Yang pertama adalah suatu matriks dengan ukuran n kali n, ketika ada vektor n kali 1, maka di sana Anda akan memperoleh nilai eigen lambda yang dikalikan dengan vektornya ya. Jadi suatu matriks dikalikan sebuah vektor yang ukurannya adalah n kali n matriksnya dan n kali 1 vektornya, akan mendapatkan nilai eigen lambda dikalikan vektornya ya. Dan selanjutnya Anda membuat persamaan karakteristik, yaitu determinan. Kalau dia mempunyai solusi tunggal, itu harus mempunyai determinan dari lambda dikalikan matriks identitas I dikurangi matriksnya, determinannya sama dengan 0 ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, sekarang apa yang dinamakan diagonalisasi? Yaitu ketika suatu matriks dengan ukuran yang n kali n tadi dapat didiagonalisasi, artinya ada suatu matriks yang nilainya hanya diagonal saja ya. Artinya ada matriks yang ukuran kali n itu terdapat matriks P ya, yang memiliki inverse sehingga matriks dapat didiagonalisasi. Jadi
Artinya sebuah matrik N kali N yang kita beri nama A ini bisa mendapatkan matrik diagonalnya ya ketika ada suatu matrik P yang memiliki inverse. Jadi bagaimana di diagonalisasi itu adalah diagonalisasi matrik diagonalnya sama dengan matrik P inverse dikalikan matriknya A dikalikan matrik P-nya sendiri ya. Jadi ini adalah persamaan kalau diminta apakah suatu matrik bisa mendapatkan matrik diagonal dengan syarat harus ada matrik P yang punya inverse ya. Ya, syarat untuk mempunyai inverse Anda sudah belajar waktu itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan matrik P di sini yaitu berhubungan dengan matrik N-nya tadi ya. Jadi matrik P adalah matrik N kali N itu merupakan matrik yang mendiagonalisasi A, di mana matrik P ini berisi kolom-kolomnya adalah basisnya dari ruang eigen. Jadi hubungan antara P dengan A ini ada ya. Jadi artinya P ini sebuah matrik yang berisi dari kolom-kolom basis ruang eigen A. Jadi ketika A tadi Anda diminta untuk mencari basis ruang eigen, maka ada basis yang terdiri dari kolom-kolom ya. Jadi matrik P ini isinya adalah basis dari ruang kolom ya. Jadi seperti itu. Sedangkan nilai diagonal matriknya itu adalah berisi dari nilai eigen dari matrik A. Jadi ini yang dinamakan diagonalisasi. D itu merupakan matrik dari nilai eigen ya. Sedangkan matrik P yang bisa membuat matrik diagonal dengan persamaan seperti ini itu berisi dari kolom dari basis eigen dari matrik A-nya sendiri ya. Ini prinsip apa yang dinamakan diagonalisasi ya. Jadi untuk memahami P itu adalah P adalah X1, X2, X3 ya. Jadi ini kan merupakan basis dari matrik A-nya sendiri ya. Nah, sedangkan D-nya itu adalah di mana diagonalnya ini adalah nilai eigen dari matrik A sendiri ya. Ini prinsipnya. Oke. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika diminta untuk mencari diagonalisasi suatu matrik ya. Jadi kita harus menentukan P-nya itu dari basisnya A ya. Dan nilai ini ya, ini kolomnya ini sebetulnya langkahnya 1 dan 2 ini ya seperti itu. Tapi misalkan vektor P1, P2 ini dari P ya. Nah, hasil perkalian inverse dari P dikalikan dengan matrik dengan ini itu hasilnya adalah matrik diagonal suatu nilai eigen dari matriknya sendiri ya. Nah, ini sebagai patokan kalau bahwa tidak semua bujur sangkar matrik yang bisa membuat
diagonalisasi ya, tergantung dari jumlah basis ruang eigen yang dimiliki. Jadi karena matrik diagonal itu harus sama dengan matrik aslinya ya. Jadi tidak semua matrik bisa didiagonalisasi, tergantung dari jumlah basis ruang eigennya ya. Nah, ketika matrik n kali n itu ketika ruang basisnya yang bebas linear itu sama dengan jumlah n, artinya kita mendapatkan lambdanya itu banyaknya sama dengan n-nya ya. Misalnya kalau 3 kali 3 maka basisnya itu ketika masukkan lambdanya itu mendapatkan basis yang besarnya sama, itu pasti dapat diagonalisasi ya. Jadi artinya basisnya harus sama dengan banyaknya ukuran n-nya ya. Kalau kurang dari n, jadi misalnya kalau n-nya 3 tapi basis ruang eigennya hanya 2, tentu tidak dapat didiagonalisasi. Jadi ini Anda pegang sebelum melakukan langkah selanjutnya ya. Ini prinsip yang Anda harus ikuti ya. Nah, kalau misalnya matrik n kali n, nah ini masalahnya, ini basis ya. Jadi basis itu adalah setelah nilai eigen atau lambda tadi Anda dapatkan. Nah, nilai lambda itu kan tidak harus sama dengan nilai ukuran matriknya ya. Jadi kalau sama lambdanya yang Anda dapatkan, tentu basisnya pasti berjumlah sama ya. Nah, ini pasti dapat didiagonalisasi ya. Sedangkan kalau nilai eigennya ada 2 atau kurang dari n misalnya, kalau ini tadi ukurannya 3 kali 3 dan nilai eigen lambda sama dengan hanya cuman 2, lambda 1 dan lambda 2, itu artinya kan n-nya kurang dari n ya, lambdanya. Maka ada 2 kemungkinan. Bisa saja basis ruang eigennya berjumlah n atau kurang n ya. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa ada beberapa yang n kali n itu lambdanya kurang dari n, tapi bisa juga diagonalisasi karena basisnya sama dengan n ya. Nah, dengan demikian untuk yang nilai eigen sama dengan n pasti dapat diagonalisasi. Tapi untuk yang kurang dari n bisa tidak, bisa enggak, bisa iya bisa enggak ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau lambdanya kurang dari n itu bisa saja basisnya sama dengan n atau basisnya kurang. Jadi untuk yang nilai eigennya kurang dari 2, maka kemungkinan matrik itu masih bisa didiagonalisasi atau tidak ya. Jadi ini prinsip yang harus Anda pegang selama Anda diminta untuk mencari diagonalisasi ya. Contoh soalnya seperti ini. Carilah matrik diagonalisasi matrik A-nya seperti ini ya, dengan matrik diagonalnya diminta ya. Nah, jawabnya yang pertama harus Anda melihat diperoleh bahwa lambdanya di sini mendapatkan nilai lambda yang sudah kita lihat tadi di contoh soal sebelumnya ya, bahwa ruang eigennya adalah lambda
min 1 basisnya adalah ini ya, dan basis ruang eigen lambdanya, nah ini kan n nya 3 tapi lambdanya hanya ada 2, tapi mendapatkan ruang basisnya 3. Nah seperti ini syaratnya pasti bisa didiagonalisasi ya. Jadi matrik ini dapat didiagonalisasi, tapi matrik P nya itu Anda susun dari kolom-kolom basis ini ya. Jadi ini basisnya yang sudah ini, maka P nya itu adalah Anda susun sesuai dengan basisnya. Kalau ini Anda susun seperti ini ya, maka D nya adalah sesuai dengan urutan ya. Jadi yang ini adalah lambda sama dengan 1, yang ini adalah lambda sama dengan 2, ini adalah lambda sama dengan 2. Jadi kalau Anda menuliskan P nya seperti ini, maka D nya seperti ini. Tapi kemungkinan Anda membuat P ini kan bisa bermacam-macam ya. Ini yang pertama, ini yang ketiga, dan seterusnya ya. Jadi itu Anda harus konsisten ya. Jadi kalau P nya Anda buat seperti ini, maka D nya harus urutannya ini lambda 1, 2, 2 ya. Nah nanti Anda perhatikan, nanti ada kita lihatkan dari ini P itu bisa Anda susun dari ruang basis ini, terserah Anda mau yang ini yang pertama atau ini yang menjadi 3. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan P dari A seperti ini adalah n fakultet ya. Kalau misalnya ini adalah n nya sama dengan 3, Anda tahu kemungkinan mendapatkan nilai P ini adalah n fakultet, artinya 3 fakultet, artinya 1 kali 2 kali 3. Jadi ada 6 kemungkinan menyusun ini, sehingga D nya juga harus ada 6 susunan ya, sehingga artinya P dan D ini harus bersesuaian ya, tidak satu ya, tidak cuman berdiri sendiri-sendiri. Nah ini contoh yang kedua. Jadi ini perhitungan seperti ini, nilai eigennya ada 3. Oke, n nya sama dengan 3, pasti dapat didiagonalisasi. Kalau tadi n nya kurang dari 3 tapi juga masih bisa didiagonalisasi ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi diagonal sesuai dengan matrik yang Anda dapatkan ya. Jadi sudah kita bahas tadi bahwa P ini tergantung dari penyusunan ruang basisnya. Kalau Anda ruang basisnya Anda susun seperti ini, D nya sesuai dengan urutannya. Jadi yang pertama, kolom pertama ini diperoleh dari lambda besarnya min 1 ya. Sedangkan ini itu Anda peroleh dari lambda sama dengan 1, dan ini adalah Anda peroleh dari lambda sama dengan 2. Jadi urutan-urutan ini tergantung posisi D nya ini mengikuti urutan P nya. Jadi dengan demikian urutan P dan D Anda sudah tahu ya. Ya, diketahui matrik C ya, apakah C dapat didiagonalisasi ya. Jadi dengan mendapatkan nilai eigen dari C ini diperoleh ada 2. Berarti di sini n nya 3 dengan nilai eigen kurang dari n, yaitu hanya 2 ya. Nah di sini kan ada 2 kemungkinan, bisa basis ruangnya
ada sama dengan n atau tidak. Jadi karena ada dua nilai eigen, maka belum bisa ditentukan C didiagonalisasi atau tidak. Untuk itu diperiksa basis ruang eigennya. Jadi apakah basis ruang eigennya tetap 2 atau bisa sama dengan 3 ya. Kalau sama dengan 3 didiagonalisasi. Jadi dengan memasukkan nilai eigen 1 didapat ruang basisnya adalah 1 ya, yaitu 1 0 0 ya. Untuk nilai eigen 2 ternyata basisnya juga cuma 1. Jadi karena ruang basisnya tidak memenuhi syarat sama dengan n, maka matrik yang diketahui ini tidak bisa didiagonalisasi ya. Seperti itu prinsipnya bagaimana tentang diagonalisasi ya, karena di sini hanya mempunyai dua basis ya. Oke, itu tadi tentang diagonalisasi. Sekarang apa yang dinamakan diagonalisasi ortogonal ya? Artinya kalau Anda sudah memahami tentang ortogonal adalah saling tegak lurus ya. Jadi definisi matrik bucu sangkar disebut matrik ortogonal ketika matrik tersebut ditransposkan sama dengan matrik inversnya ya, dengan penjabarannya seperti ini ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa diagonalisasi itu adalah P inverse dikalikan matriknya dikalikan dengan P sama dengan diagonalnya ya. Jadi D ini matrik diagonal ya. Jadi sudah. Nah, selanjutnya ya, beda dengan diagonal sebelumnya, matrik yang dapat diagonal atau tidak dijabarkan sebagai berikut. Jadi ini adalah informasi yang pertama, diagonal ya, matrik diagonal. Nah, sekarang kalau dibalik ya, jadi P-nya dengan diagonalisasi itu harus sama dengan matriknya ya. Ini penjabarannya ya. Jadi ketika P dengan P transpos sama dengan matriknya ya, maka sifat dari P transpos sama dengan P inverse. Ini seperti itu. Jadi ini penjabaran bagaimana mendapatkan diagonal yang ortogonal ya. Jadi ini awalnya, terus ketika diagonalisasi dimasukkan ke dalam bentuk persamaannya adalah hasilnya sama dengan A kalau perkaliannya seperti ini ya. Nah, kalau dia matrik transpos itu sama dengan matrik inverse-nya seperti ini sifatnya ya, maka ketika ini ditransposkan ya, maka hasilnya adalah A transpos ya. Jadi dengan demikian kalau ini ditransposkan kan hasilnya tetap matriknya sendiri ya. Jadi matriknya ini ditransposkan sama dengan A transpos. Dengan demikian kalau Anda perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 ya, maka di sini matrik dari A harus memenuhi sifat simetri, yaitu A sama dengan A transpos ya. Dengan demikian syarat untuk dia bisa didiagonalisasi ortogonal ya, itu matriknya harus simetri. Artinya kalau dia mempunyai nilai yang sama dengan nilai transposnya, itu dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Ini yang kunci yang harus Anda
pegang ya. Jadi bagaimana soal itu diminta sebagai matik yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka matik itu adalah matik yang simetri. Kalau tidak simetri, dia tidak dapat diagonalisasi ortogonal. Ini yang kunci yang harus Anda pegang ya. Jadi menentukan matik P yang mendiagonalis secara ortogonal, Anda harus mendapatkan informasi bahwa matriknya itu adalah matrik yang simetri. Oke, contohnya seperti ini ya. Langsung saja contoh soal. Diketahui matriknya A seperti ini. Tentukan matrik yang mendiagonalisasi A secara ortogonal serta matrik diagonalnya ya. Jadi yang pertama Anda buktikan dulu apakah A itu bisa sama dengan A transposnya ya. Jadi artinya matrik transpos itu kan Anda sudah paham bahwa baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Nah, Anda lihat apakah ini simetri ya, artinya A sama dengan A transposnya. Jadi ketika Anda sudah tahu bahwa A ini simetri, yaitu A sama dengan A transposnya, ya Anda perhatikan aja ini di kolom menjadi baris, baris menjadi kolom, tetap besarnya sama dengan A. Jadi pertama A sama dengan A transpos, maka Anda yakin bahwa matriknya itu bisa didiagonalisasi secara ortogonal. Maka selanjutnya Anda lakukan seperti di awal, yaitu mendapatkan persamaan karakteristik dan nilai eigennya Anda dapat ya. Anda mendapatkan ruang vektor eigennya ya, sehingga Anda mendapatkan basis-basisnya dan Anda urutkan basis-basis itu mendapatkan P dan D ya. Seperti itu saja hasil dari hari ini kita pembahasannya. Jadi Anda bisa latihan soal seperti ini dan Anda mendapatkan tugas yang Anda kumpulkan pada saat UAS nanti ya. Jadi ini Anda kerjakan di rumah untuk latihan menjelang UAS ya. Jadi silahkan belajar dengan serius dan semoga Anda berhasil menyelesaikan perkuliahan ini dengan kelulusan ya. Jadi selamat belajar, sampai ketemu di UAS nanti ya. Terima kasih.